Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili Pak Hernanto selaku Wakil Kepala Sekolah, Ibu Guru, perwakilan dari Ibu Guru, dari tenaga kependidikan, perwakilan dari wali murid, orang tua, juga siswa, tenaga kependidikan, Ibu KTU ya. Yang kami hormati, kami utamakan ini Ibu Rindarti. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa hari ini kita dapat menghadiri undangan Ibu Rindarti dalam rangka presentasi calon guru penggerak. Insya Allah ini sudah tahapan yang terakhir, tinggal finishing saja, insya Allah seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku perwakilan dari masyarakat, dari masyarakat mendukung sepenuhnya kegiatan guru penggerak. Oleh karena itu mendukung program adanya seleksi daripada calon guru penggerak. Dengan demikian sebagai salah satu komponen masyarakat secara keseluruhan, masyarakat SMA Negeri 1 Kragan yang terwakili kami salut atas keberhasilan Ibu Rindarti masuk sebagai calon guru penggerak, karena kapasitas penjenengan ini nanti akan menjadi pionirnya SMA Negeri 1 Kragan. Kesempatan ini tidak akan terulang. Oleh karena itu keseriusan di dalam mengikuti kegiatan sangat kami harapkan, dan setidak-tidaknya akan mengangkat nama baik daripada sekolah. Oleh karena itu Bu Rindarti dalam rangka mensikapi kurikulum merdeka yang hari ini betul-betul muatannya cukup padat, harus selalu siap untuk kegiatan, karena dengan era digitalisasi ini tuntutan semakin banyak dan cepat, serta hasilnya harus akurat. Oleh karena itu, Burin, kecermatan, kecerdasan harus benar-benar Anda siapkan, terutama kesiapan. Artinya Anda selalu siap diri, siap waktu, dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas ke depan. Sebagaimana Kemendikbud itu memberikan satu gambaran bahwa kurikulum merdeka ini harus segera tercapai, karena implementasi daripada kurikulum merdeka benar-benar dikedepankan. Anak-anak lebih maju, lebih bisa menyerap teknologi yang hari ini sedang dilancarkan, untuk tidak ketinggalan dengan negara-negara yang sudah maju. Itu saja pesan kami dari wakil masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan kedepannya nanti akan membawa nama baik sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Kirno selaku komite dan juga tokoh masyarakat. Menginjak acara yang ketiga adalah pemaparan atau presentasi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Rindarti Fakrumah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam pertemuan ini.
kepada yang terhormat Bapak Supirno, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Suhirnanto selaku WKS Humas, kepada yang terhormat Bapak Zulkifli selaku WKS Kurikulum, kepada yang terhormat Bapak Rukani selaku perwakilan dari orang tua murid, Ibu Emi Supriyatin selaku KTU, Bu Jamik dan Bu Sofi selaku perwakilan guru, dan Mbak Fatihatun Nikmah selaku perwakilan murid. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa sudah berkenan rawuh dalam kegiatan presentasi modul 3.2 aksi nyata tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu, mengawali dari pengantar Bapak Hirnanto selaku WKS Humas dan Pak Kirno. Jadi alangkah senangnya dan bahagia saya didampingi oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi sebetulnya jika harapan-harapan yang besar itu kemudian disematkan kepada saya yang terlampau tinggi, ini tentu tidak atau belum saya kuasai sepenuhnya Bapak, karena dalam hal ini kami masih dalam proses belajar. Di program guru penggerak itu seleksi sudah dimulai dari bulan April 2022. Kami memulai pendidikan di sekitar pertengahan Agustus 2022. Ada 10 modul yang kami pelajari, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sampai di modul 3.3 ini sebagai bagian guru, sebagai pemimpin pembelajaran dalam upaya pengembangan sekolah. Nuwun sewu Pak Kirno, jadi niat saya untuk mengikuti program guru penggerak ini memang semata-mata untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Jadi dulu tidak pernah terbesit sekalipun saya ingin menjadi kepala sekolah Pak, nuwun sewu, karena saya bisanya naik Supra Pak. Nanti kalau malah ditempatkan di mana-mana ini saya bingung nanti Pak. Jujur saya bisanya naik Supra. Yang terdekat nanti Bu. Ya, kemarin saya baca di persyaratan kepala sekolah itu salah satunya harus bisa mengendarai kendaraan matic gitu Pak. Jadi saya tidak masuk ke dalamnya. Gitu. Itu ke matic ya. Kalau ada maunya pun jadi. Ini intermezzo gitu Pak. Ya, baik. Jadi memang semata-mata untuk meningkatkan kompetensi diri. Kebetulan di tahun ini saya dengan suami Pak bareng di program pendidikan guru penggerak. Jadi meskipun di sekolah tidak ada temannya, tapi kita masih bisa berbincang dan berdiskusi di rumah tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi di program guru penggerak itu juga hampir mirip di pendidikan profesi guru Pak. Setiap hari tetap ada tugas yang harus disematkan atau dilakukan di LMS dan menggunakan model daring serta tatap muka. Begitu. Baik Bapak Ibu, 90% dari pendidikan saya sudah terlampaui, tinggal 10% yang belum. Itu adalah aksi nyata untuk 3.2 tentang sosialisasi pengelolaan sumber daya, dan aksi nyata 3.3 tentang pembuatan atau perencanaan program sekolah. Untuk kegiatan daringnya, 2 itu yang belum saya lakukan, termasuk yang hari ini. Sementara yang tugas untuk tatap mukanya itu masih ada 2 kali pendampingan individu dan 2 kali lokakarya. Nanti Bapak Ibu jika berkenan pada saat lokakarya puncak itu kita panen hasil karya Bapak Ibu. Rencananya kemarin dibocori oleh pengajar praktek itu di Balai Kartini dan terbuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang kami kerjakan selama pendidikan 6 bulan ini, 6 bulan plus sebetulnya. Apa saja karya-karya produknya yang sudah dihasilkan, dan nanti bisa
Persani bareng-bareng di Balai Kartini. Untuk pelaksanaannya mungkin sekitar pertengahan April begitu. Ya, puasa Pak. 1 minggu 1 pekan sebelum Lebaran ngaten nggih. Itu nanti dihadiri oleh beberapa instansi, rencananya seperti itu. Maka kemarin ada informasi kalau panen rayanya itu dilakukan 2 hari. Ya, tapi kelihatannya semoga saja hanya 1 hari saja. Baik, Bapak Ibu, saya izin berdiri untuk mempresentasikan. Ya, jadi kali ini yang saya paparkan adalah aksi nyata 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya, kami di kelas 0628 Bapak Ibu ada Bapak Irwan Rozani selaku fasilitator, beliau dari Kalimantan. Kemudian jadi beliau pengajar di Beliau fasilitator kami di LMS, membimbing kami setiap ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Sementara matematika nggih, Pak? Oh, nggih. Oh, ngaten nggih. Sementara Bu Zaimatun, beliau adalah Kepala Sekolah SMP 2 Sarang, pengajar praktek kami. Setiap pendampingan individu, beliau datang ke sini untuk melihat bagaimana progres saya dihubungkan dengan yang sudah dikerjakan di LMS. Dan yang sebelah kanan adalah saya. Tujuan pembelajaran khusus dalam kegiatan ini adalah CGP, yaitu saya bisa mengidentifikasi secara kolaboratif. Jadi nanti mohon masukannya Bapak Ibu, bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ada beberapa tujuan dari sosialisasi ini. Yang pertama, mengenali jenis aset atau modal sumber daya di sekolah, kemudian mengidentifikasinya, kemudian yang ketiga, memetakan dan menganalisis aset oleh komunitas sekolah, dan yang keempat adalah memanfaatkan data aset yang dimiliki sebagai modal untuk pengembangan program, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa berpihak kepada murid. Program kegiatan sekolah yang berdampak pada murid, ya ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah menitikberatkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu menghadirkan cara-cara belajar yang sesuai dengan kodrat murid dan potensi masing-masing. Dalam program ini nanti kita memahami bahwa setiap murid itu istimewa, unik, dan tugas gurulah yang membantu, menemukan dan mengenali, mengembangkan potensinya, dan pengembangan potensi murid ini membutuhkan dukungan dari sekolah. Ya, mungkin kita sebagai guru pernah merasakan bahwa kita merasa motivasinya menurun sehingga tidak bisa menghasilkan siswa yang berprestasi padahal sudah dilatih atau dibimbing, atau merasa lelah atau merasa pesimis atau tidak semangat dengan keadaan karena kurangnya fasilitas dan sebagainya. Ini tentu kita pernah rasakan bersama. Ya, mengapa hal itu terjadi? Sebetulnya karena pikiran atau mindset kita lebih pada fokus masalah atau kekurangan yang nanti kita bicarakan, kita paparkan dalam presentasi ini, bahwa pemikiran atau pendekatan kita harus berpikiran positif atau berpikiran aset. Apapun aset itu. Nah, ketika kita merasa optimis, merasa bisa bahwa hal itu atau kegiatan itu bisa dilakukan, mulai dari kegiatan merencanakan, melakukan kegiatan meskipun anggarannya sedikit misalnya, atau bisa tetap melakukan kegiatan meskipun anggaran dan sarpranya terbatas. Nah, ini kita sudah mulai berpikir tentang pendekatan PKBA atau ABCD, Asset Based Community pendekatan, atau ya ini
pola berpikir bahwa manusia adalah aset terpenting dari semua aset yang ada, ini merupakan pendekatan berpikir berbasis aset. Nah, jadi nanti harapannya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, ketika kita menghadapi masalah misalnya di kelas atau dengan anak-anak dengan beragam karakteristik, ini kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada siswa kita, nah itu yang nanti kita fokuskan. Ya. Ini Bapak Ibu kunci dari apa sih perbedaan antara pendekatan pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis masalah atau kekurangan ini dalam menyelesaikan masalah berpikir dan berfokus pada kekurangan atau masalah apa yang dihadapi. Apa nanti yang tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi muncul banyak kekhawatiran, muncul banyak pemikiran-pemikiran sebelum dilakukan sudah menyerah atau gagal. Ini adalah pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Sementara pendekatan berbasis aset ini bahwa dalam menyelesaikan masalah kita berpikir dan berfokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki. Hal-hal apa yang bisa dilakukan, hal-hal apa strategi yang bisa diterapkan dengan kondisi dan karakteristik yang ada. Ada beberapa perbedaan antara cara berpikir berbasis defisit dengan berpikir berbasis aset. Berpikir berbasis defisit fokus pada masalah saja, sementara berpikir berbasis pendekatan aset itu fokus pada aset atau potensi yang ada. Berpikir berbasis defisit, kita mengidentifikasi kekurangan atau kegagalan. Sementara berpikir berbasis aset, kita mengidentifikasi potensi dan merencanakan apa yang bisa dilakukan. Cara berpikir berbasis defisit berfokus untuk mencari bantuan. Sementara cara berpikir berbasis aset ini berpikir tentang kesuksesan atau kita bisa menggali mimpi apa nanti yang bisa diraih. Berpikir berbasis defisit merencanakan solusi atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah, sementara berpikir berbasis aset merencanakan kegiatan berdasarkan visi dan kekuatan. Berpikir berbasis defisit membentuk tim atau program, sementara berpikir berbasis aset mulai merencanakan kegiatan atau rencana aksi nyata. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekolah sebagai satu ekosistem. Yang namanya ekosistem kalau di biologi ini merupakan interaksi antara faktor biotik dengan abiotik. Faktor biotiknya merupakan faktor-faktor yang hidup. Dalam hal ini tentu modal manusia seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, kemudian tenaga kependidikan dari tokoh masyarakat termasuk alumni dan jumlah siswa serta banyaknya karakteristik dari siswa ini sebagai faktor biotik. Sementara faktor abiotik ini berarti hal-hal yang tidak hidup. Bisa berupa lingkungan fisik, alam, termasuk finansial, termasuk modal budaya, termasuk komunitas atau sosial yang mendukung dalam kegiatan sekolah. Ternyata faktor biotik dengan abiotik ini saling mendukung. Ya, harapannya ketika ada dukungan dari faktor biotik dan abiotik bisa tercipta hubungan yang saling melengkapi. Ya, upayanya jelas kolaboratif Bapak Ibu untuk mencapai tujuan maupun visi misi sekolah. Ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam sekolah kita yang luar biasa besar seperti ini, faktor biotiknya didukung oleh komponen-komponen berikut. Ya, ada alumni, ada masyarakat, ada dinas atau instansi terkait, ini juga sebagai faktor biotik yang mendukung dalam kegiatan sekolah. Sementara faktor abiotiknya berupa lingkungan alam, fisik, sarpra, finansial atau keuangan, sosial budaya termasuk modal politik.
Ya, bagaimana keterhubung kaitan antara sekolah sebagai ekosistem dengan pengelolaannya? Sekolah sebagai ekosistem pendidikan haruslah memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik, dan keduanya saling mempengaruhi serta mendukung dalam pengelolaan sekolah. Sementara pengelolaan sekolah berdasarkan identifikasi aset bisa disesuaikan dengan kebutuhan murid dan bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas ini diharapkan bisa berjalan ketika nanti kita sudah berpikir tentang pendekatan aset, sehingga harapannya potensi murid itu bisa optimal. Sehingga ketika kita misalnya istirahat, kita sudah tidak lagi mengeluhkan tentang si A anak ini begini, si C anak ini dengan karakteristik seperti ini. Karena kita lihatnya dari sudut pandang yang positif. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tentang pendekatan ABCD atau di istilah Indonesia kan menjadi PKBA. ABCD, Asset Based Community Development, atau kita artikan di Indonesia kan sebagai pendekatan komunitas berbasis aset. Apa itu PKBA atau ABCD? Pendekatan yang menekankan dan mendorong sebuah komunitas untuk mampu memberdayakan aset atau potensi atau kekuatan yang dimiliki, dan bisa membangun hubungan atau keterkaitan antar aset sehingga bisa didaya gunakan atau lebih berdaya guna untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, di modul kami itu ada 7 modal yang bisa digunakan sebagai aset, yaitu 7 hal tersebut adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, dan modal agama atau budaya. Ya, di sini tentu modal manusianya mempunyai porsi atau mempunyai penekanan yang lebih, karena dengan modal manusia kita bisa memberdayakan aset-aset yang ada di bawahnya. Ya, apa modal manusia yang ada di SMA Negeri 1 Kragan? Ya, ini coba saya identifikasi Bapak Ibu, nanti mohon masukannya. Kalau menurut saya modal manusia yang kita miliki sebagai aset yaitu yang pertama kualifikasi guru dan tenaga kependidikan. Ya, setidaknya ada 80 berapa Bu? 85 ya Bu? 82 guru dengan tenaga kependidikan yang bisa mendukung dalam interaksi faktor biotik dan abiotik di sekolah kita. Kemudian usia guru dalam rentang usia produktif, kepala sekolah, adanya tokoh masyarakat dalam komite sekolah, kemudian jumlah alumni yang relatif besar karena kita berdiri mulai tahun 91, kemudian jumlah siswa yang besar dan karakteristiknya yang beragam, kemudian kita juga ada Bapak pengawas sekolah, kemudian dinas pendidikan, dalam hal ini cabang dinas pendidikan wilayah 3, ini sebagai modal manusia. Nah, ini ada beberapa strategi pemanfaatan, hanya saya tulis 3, Bapak Ibu tentu strateginya jauh lebih banyak lagi. Seperti bagaimana memanfaatkan modal manusia untuk pengembangan sekolah, misalnya memberi kesempatan pada guru untuk melakukan pengembangan diri, adanya IHT, adanya diklat, adanya webinar, melakukan publikasi ilmiah, dan melakukan pembuatan karya inovatif. Ini salah satu yang bisa dilakukan untuk kegiatan pengembangan diri. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kegiatan P5, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan komite dan dengan alumni. Ini salah satu
beberapa yang bisa saya tuliskan bagaimana memanfaatkan modal manusia tadi sebagai aset untuk pengembangan sekolah. Ya, untuk modal sosial, ya di modul kami, modal sosial itu berupa komunitas atau organisasi yang bisa mendukung program sekolah atau kegiatan sekolah seperti organisasi PGRI, kemudian adanya MGMP, kemudian adanya komunitas keagamaan, kemudian komunitas tani atau komunitas nelayan di sekitar sekolah, dan dukungan masyarakat di sekitar sekolah ini sebagai aset atau modal sosial untuk sekolah kita. Bagaimana pemanfaatan modal sosialnya? Ada 5 Bapak Ibu yang saya tulis dalam paparan presentasi ini, seperti misalnya kita melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan petani, misalnya untuk kualitas pembelajaran, memberikan tugas proyek pada siswa, misalnya melakukan wawancara atau melakukan pengamatan dalam kelompok komunitas tani mereka misalnya. Atau di pelajaran PKWU misalnya kita bisa melakukan kolaborasi dengan kelompok nelayan tentang produk olahan ikan misalnya. Ya, menjadikan tugas wawancara dengan komunitas sosial tadi sebagai alternatif dari sumber belajar. Jadi sumber belajar bukan satu-satunya dari buku saja, melainkan bisa dari komunitas atau dari perseorangan. Sebagai teladan dalam pendidikan karakter menjadi atau menguatkan forum komunikasi antar guru dengan cara berbagi praktik baik. Ini bisa dilakukan untuk memanfaatkan modal sosial. Sementara modal fisik yang kita miliki di SMA Negeri 1 Kragan banyak sekali Bapak Ibu. Dari mulai ruang kelas, kemudian adanya ruang guru yang representatif, lab IPA, ya aula, ruang perpustakaan, lab komputer, adanya parkir untuk kendaraan siswa, musola, sumber air, listrik, internet, ya dan sebagainya yang mungkin belum saya tulis di paparan ini, tentu saja bisa menjadi modal fisik. Nah, strategi pemanfaatan untuk modal fisik juga banyak sekali, seperti misalnya menggunakan lab komputer atau internet untuk kegiatan yang berbasis IT misalnya. Manfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan intra ekstrakurikuler seperti pemanfaatan lapangan atau lapangan basket dan sebagainya. Memanfaatkan, ini termasuk ya. Kemudian menggunakan aula atau ruang pertemuan untuk kegiatan sosialisasi ya. Menggunakan musola untuk sholat duhur berjamaah dan kajian putri setiap hari Jumat. Ini sebagai modal pemanfaatan, strategi pemanfaatan untuk modal fisik. Sementara modal lingkungan atau alam, ya kita punya banyak sekali, tentu lebih dari 4 yang kita punya, ya dan ini tentu saja bisa mendukung dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pengembangan sekolah, seperti udara yang bersih, kemudian sekolah yang rindang, sekolah dengan wilayah yang luas, kawasan sekolah dekat pantai, ini tentu bisa kita optimalkan dengan beberapa strategi. Strategi yang memungkinkan seperti udara yang bersih dan lingkungan yang rindang membuat proses pembelajaran lebih kondusif. Ya, pantai misalnya bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar pada materi keanekaragaman hayati, atau memanfaatkan lingkungan sekitar pantai untuk pembelajaran olahraga misalnya, atau memanfaatkan potensi hasil laut atau hasil pertanian untuk mata pelajaran PKWU misalnya. Ini tentu saja bisa lebih dari ini yang yang kita bisa lakukan untuk pemanfaatan modal lingkungan atau alam. Modal finansialnya, karena saya tidak terlalu paham ya Bapak Ibu untuk apa saja sumber keuangan, saya hanya tuliskan BOS, kemudian BOP dan koperasi mandiri kita. Contoh pemanfaatannya misalnya dana BOS digunakan untuk operasional kegiatan sekolah. BOP dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Kemudian sumbangan dari orang tua atau alumni jika sudah disepakati misalnya bisa dimanfaatkan sesuai peruntukan. Sementara koperasi mandiri misalnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota, ya, di mana anggotanya merupakan warga sekolah. Ini yang bisa saya paparkan. Nanti mohon bisa ditanggapi atau bisa ditambahkan lagi karena di modal finansial itu saya tidak terlalu menguasai. Modal politik, ya, politik yang di sini bukan berarti berafiliasi dengan partai politik tertentu, Bapak Ibu, atau organisasi politik tertentu, bukan. Tetapi instansi pemerintahan yang bisa mendukung kegiatan perencanaan dan pengembangan program sekolah ini dimasukkan dalam modal politik, seperti pemerintahan desa Pandangan Kulon misalnya, atau pemerintahan kecamatan Kragen, kepolisian sektor Kragen, puskesmas Kragen 1, 2, ya. Mungkin ada kantor pos, kemudian bank atau pasar, ini masuk ke modal politik karena instansi-instansi itu tentu mendukung kita dalam proses keseharian kebutuhan yang ada di sekolah. Bagaimana upaya pemanfaatannya? Upaya pemanfaatannya, nah, misalnya bekerja sama dengan pemerintah desa atau kecamatan, ya, dalam pengembangan kegiatan sekolah, misalnya dalam kegiatan HUT kemerdekaan misalnya. Polsek Kragen misalnya membantu penyeberangan jalan atau bisa memberikan edukasi atau sosialisasi kepada siswa tentang pentingnya tertib berkendara misalnya. Ini bisa dilakukan sebagai bagian dari strategi pemanfaatan modal politik. Yang ketujuh, modal budaya dan agama, ya. Modal agama, banyak ulama atau tokoh keagamaan yang ada di sekitar sekolah. Masyarakat berada di wilayah yang religius, kemudian di bidang budaya siswa mempunyai kreativitas yang tinggi, adanya situs yang bisa dimanfaatkan, dan adanya kearifan lokal seperti budaya sedekah laut dan sedekah bumi misalnya. Ini sebagai bagian dari upaya gotong royong. Nah, ini strategi pemanfaatannya, ya. Kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam misalnya bisa meminta ulama untuk memberikan mauidhah hasanah misalnya, atau memanfaatkan kreativitas siswa dalam kegiatan entah HUT sekolah, HUT kemerdekaan atau ya 17-an gitu ya, atau dalam kegiatan gelar karya proyek P5 dan sebagainya. Ya, 7 aset tadi sudah saya coba paparkan dan identifikasi bagaimana cara pemanfaatannya dan bagaimana peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan. Setelah dilakukan identifikasi ini, terhadap 7 modal ini perlu strategi pemanfaatan aset secara positif. Pendekatan komunitas berbasis aset atau PKBA ini menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimilikinya agar bisa lebih berdaya guna. Demikian paparan dari saya, Bapak Ibu. Mungkin cukup banyak yang saya sampaikan, ada 32 slide yang saya paparkan. Nanti mohon tanggapannya, kita diskusi santai saja. Jika ada masukan, tanggapan, monggo bisa diberikan. Terakhir, pantun dari saya, jika hendak pergi keluar rumah, mampir ke toko sebelah untuk memberi kaset. Demikian paparan dari kami. Saya Rindarti Fathur Rohmah membahas tentang pengelolaan modal atau aset. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, ini salam dari kami guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu, ya. Ya. Oke. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kita diskusi mengalir saja dengan suasana yang santai sambil dinikmati, monggo hidangannya monggo bisa ditanggapi.
tanggapan dari panjenengan nanti bisa memperbaiki dari presentasi yang sudah saya. Pak Ru atau Pak Zul atau Pak Kirno, monggo. Pak Ru dulu kita. Iya. Jangan susah. Enggak, aku nggak bisa. Iya ini. Harus mulai siap. Hijau Pak. Udah hijau. Oke, yang penting hijau Pak. Ini apa ya? Berbek Pak. Berbek. Pencet kembali ke si Kristangi sore. Ini loh. Wale. Wale. Orang tua. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil dari orang tua murid maksudnya, bukan orang tua tenanan, mudah-mudahan ya. Kalau sebagai orang tua murid, jika apa yang disampaikan tadi itu dijalankan dengan baik dan benar di sekolah, ini sangat-sangat sekolah itu menjadi sekolah yang hebat. Karena semua aset yang ada di sekolah, semua fasilitas yang ada di sekolah, baik tadi dikatakan biotik maupun abiotik itu secara sinergi, jadi secara kebersamaan sehingga dapat menggerakkan semua lini dari unsur tadi, sehingga sekolah yang menjadi rujukan ini atau sekolah yang menjadi percontohan ini akan menjadi sekolah yang hebat. Semua ini akan saling mendukung, baik yang hidup maupun yang tidak hidup tadi. Ini sehingga kalau saya pribadi menilai bahwa dengan adanya sumber daya yang ada di sekolah ini yang sudah digerakkan oleh Bu Rindarti itu, ya ini pantas sebagai calon kepala sekolah, ya Pak ya, calon kepala sekolah karena sudah bisa menggerakkan semua lini, gitu ya. Jadi baik hidup maupun yang tidak hidup sudah bisa digerakkan. Ya, ini sehingga itu tanggapan saya. Saya mendukung sekali. Yang jelas tadi ada kebersamaan antara yang hidup maupun tidak hidup, kemudian semua ini digerakkan dalam menunjang keberhasilan sekolah yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliaunya Ibu Rindarti sebagai calon guru penggerak dari SMA 1 Kragan, yang terhormat Bapak Kirno dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Terima kasih sekali Bu Rindarti, kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengar dan melihat paparan calon guru penggerak di modul 3.2 tadi tentang pemimpin sumber daya sekolah, ya. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini benar apa yang dikatakan Pak Rukani, modul-modul ini hanya bisa diterapkan secara sempurna oleh seorang kepala sekolah. Kalau hanya guru, PKS, itu tidak bisa menerapkan ilmu secara sempurna, Bu. Memang konsepnya seperti itu. Kembali lagi tentang pemimpin tadi, menurut kami ada sesuatu yang juga penting ya, yang perlu dilatih atau dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Karena gaya kepemimpinan itu ada macam-macam, ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang
ada yang macam-macam ya. Dari itu perlu sekiranya kepala sekolah sebagai subjek ya, subjek pelaksana pemimpin yang aset tadi, mengelola aset sekolah, baik aset bergerak ataupun yang tidak bergerak ya. Katakan Pak Rukani kan biotik dan abiotik. Biotik itu yang bergerak, abiotik yang tidak bergerak. Ini pertanyaan kami. Bagaimana tips dan triknya itu untuk seorang calon pemimpin di sekolah menghadapi terutama ya aset biotik tadi, baik guru, siswa, yang di dalamnya ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam latar belakang keluarga, masyarakatnya juga berbeda, agamanya juga berbeda, dan kemudian juga tentu saja kepentingannya juga berbeda. Kita di sekolah ini kan tujuannya juga tidak mesti sama. Itu pengelolaannya bagaimana, tentu saja kita ini sebagai apa ya Pak, aset ya. Di sekolah kita ini masyarakatnya masyarakat nelayan, siswa-siswanya religius Bu. Nelayan itu cenderung religius di mana saja, itu nelayan cenderung religius, di mana di masyarakat nelayan pendidikan itu tidak begitu nomor satu, tapi yang terpenting kalau di masyarakat pesisir, terutama pesisir Pantura ya, di wilayah Rembang ini segi keagamaan yang terpenting Bu, terutama religius. Nah ini tantangan di kita untuk mengambil istilahnya mengelola sekolah ini sesuai dengan kultur di sini, sekolah plus yang religius. Contohnya banyak di sekitar kita sekolah-sekolah yang di daerah Sarangkragan ini yang berbudaya pesantren religius itu muridnya banyak sekali Pak. Dan sekarang juga ngetren Bapak Ibu guru guru-guru yang sekolah notabene ngajarnya di sekolah umum, putra-putrinya disekolahkan di sekolah pesantren, boarding school, itu Pak. Maka mau tidak mau, sekolah umum seperti sekolah SMA 1 Kragan ini harus menyesuaikan diri, atau istilahnya menuruti pasar Pak, dengan kebutuhan terkini Bu Rindarti. Itu saja pandangan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah dan lebihnya saya, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rukani serta Pak Zul yang telah memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan atas presentasi yang sudah saya lakukan. Untuk Pak Rukani tadi banyak saran atau motivasi yang bisa saya ambil bahwa jika dijalankan dengan baik dan benar, pengelolaan aset ini bisa menjadikan SMA Negeri 1 Kragan bisa lebih hebat, apalagi jika didukung oleh interaksi antara faktor biotik dan abiotik yang bisa bekerja secara kolaboratif, gitu nih Pak. Ya, ini memang menjadi tantangan kita bersama, Bapak. Jadi dalam proses menjalankan program atau rencana kegiatan itu tentu tidak semua
komponen sekolah berada dalam satu visi yang sama, ya, sehingga di sini memang perlu komunikasi yang baik, perlu upaya kolaboratif, sehingga tadi yang diharapkan sinergitas atau bekerja secara sinergis untuk mencapai keberhasilan sekolah ini bisa harapannya bisa tercapai. Ya, menanggapi dari pertanyaan Pak Zul untuk yang kedua, bahwa modul ini hanya bisa diterapkan oleh kepala sekolah. Ya, ini mungkin saya luruskan dulu Pak Zul, yang kita pelajari 10 modul itu tidak hanya upaya tentang pengembangan sekolah. Kebetulan yang modul 3, dari modul 3.1 sampai 3.3 ini sudah upaya ke pengembangan sekolah. Tapi kalau modulnya masih di modul 1.1 sampai 1.4, ini upaya guru sebagai pemimpin pembelajaran Bapak. Jadi apa yang bisa kita terapkan di kelas tentang bagaimana kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita bisa mewujudkan kepemimpinan murid, bagaimana kita menumbuhkan upaya budaya positif, itu kita lakukan atau bisa dipelajari oleh semua tingkatan, ya. Bahkan saya kemarin di modul 1.4 sudah sempat melakukan sosialisasi tentang budaya positif sekolah. Artinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Apalagi yang di modul 2 Bapak. Modul 2 itu penekanannya ada di pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi apa yang menjadi kebutuhan murid pada saat proses pembelajaran di kelas ini seyogianya bisa diakomodir oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, baru di modul 2.3 terutama tentang coaching, kemudian tentang di modul 3.1 sampai 3.3 itu memang lingkupnya sudah upaya untuk pengembangan sekolah. Nah, bagian guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah ini yang harapannya bisa ditingkatkan di modul 3.1 sampai 3.3 ini Bapak. Jadi tentu saja tidak hanya kepala sekolah sebagai pengelola aset yang bisa melaksanakan, tapi kita sebagai warga sekolah pun boleh berperan serta untuk merencanakan sampai dengan mengembangkan aset sekolah. Lah, pertanyaannya tadi menarik sekali Bapak. Bagaimana tips dan trik untuk menghadapi aset biotik yang di dalamnya ada berbagai latar belakang. Ya, kita tahu karena sekolah kita cukup besar, baik dari jumlah siswa maupun jumlah guru dan tenaga kependidikan, tentu hal ini menjadi hal yang hal yang cukup menantang, ya. Jika kepala sekolah menerapkan pola kemitraan, sekali lagi pola kemitraan. Jadi apa yang dimaksud dengan pola kemitraan? Pola kemitraan itu berarti menganggap dirinya dengan semua warga sekolah itu dalam posisi setara. Dalam posisi setara. Maka jika mengambil keputusan berdasar di nomor 3, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, ini mungkin akan bisa lebih memberdayakan warganya, melakukan kepada orang lain seperti Anda ingin dilakukan. Artinya misalnya kalau ingin anak buahnya berlaku atau bersikap sopan, tentu saja kepala sekolah juga harus peduli untuk memberikan pemodelan terhadap warga sekolah, juga bersikap hal yang sama. Jika beliau ingin dihargai, maka yang bisa dilakukan adalah menghargai terlebih dahulu warga sekolah yang sudah ada di dalamnya. Karena tentu saja karakteristik yang beragam ini tidak bisa diterapkan hanya satu model pengambilan kebijakan saja, Bapak. Jadi memang pengambilan kebijakan itu harus selain bertanggung jawab, selain berpihak kepada siswa, juga harus berbasis nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang saya pelajari di
modul 1.3 itu diantaranya ya ada sopan santun, saling menghargai, toleransi, kemudian menghargai keberagaman, kemudian menerapkan kasih sayang dan sebagainya. Itu menjadi hal yang bisa dilakukan. Jadi kalau prinsip pengambilan keputusannya ini tidak hanya berbasis hasil akhir, nanti hasil akhirnya apa, atau berbasis peraturannya gini, kalau nggak gini ya berarti nggak bisa gitu ya. Nah, itu berarti kurang fleksibel. Kita lihat dulu permasalahannya. Seperti kemarin yang saya ada di YouTube saya tentang pengambilan keputusan Ibu Kepala Sekolah tentang pemanfaatan komputer atau CBT untuk pelaksanaan ujian sekolah ini, tentu panjenengan bisa tarik kesimpulan di mana beliau mengambil keputusannya berdasar apa, misalnya seperti itu. Jadi kalau ingin memberdayakan, menurut saya Pak Zul, memberdayakan aset biotik itu kalau pengen dirangkul semua seperti apa, lakukan seperti orang lain ingin diperlakukan, itu kuncinya. Jadi care based thinking. Jadi harus care, harus peduli. Karena masing-masing orang itu unik. Mereka tentu mempunyai paradigma, mempunyai pemikiran sendiri. Mengapa saya melakukan seperti ini? Lah itu yang kita perlu pelajari dulu. Kalau menurut saya ngaten. Ampun? Terima kasih. Monggo Bu Emi mungkin bisa memberikan tanggapan atau Bu Sofi. Oh murid, silakan Mbak Nima. Ini sebagai ketua gelis juga ya. OSIS juga. Tadi mau apa aja Mbak? Ada banyak. Ketua gelis, pramuka, paduan suara, komplit. Parutan Ibunda. Doa juga. Yoga juga. Artikel jurnalistik juga. Jurnalistik juga, Masya Allah. Luar biasa. Orang tuanya siapa? Kita berikan ongkos kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan siswa SMA Negeri 1 Kragen, dari pemaparan dari Bu Rin itu sangat bagus sekali untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Kragen, terutamanya yang ada yaitu dari sistem biotik maupun abiotik. Dari abiotik itu ada fasilitas di SMA Negeri 1 Kragen itu kan kurang berkembang, adanya kurang fasilitas, itu kurangnya siswa-siswi dalam membuat fasilitas itu lebih digunakan, lebih yang bermanfaat. Kurangnya itu, dan saya sebagai siswa untuk fasilitas SMA Negeri 1 Kragen itu ingin membuat lebih dimanfaatkan lagi. Contohnya seperti perpustakaan sendiri, siswa-siswi kurang tergerak untuk memanfaatkan perpustakaan. Ya kurang. Gitu. Sekian. Ya bagaimana caranya meningkatkan motivasi siswa. Sekian dari saya. Ada yang lain? Langsung ditanggapi. Yang mau nanggapi Kaperpus langsung nih. Kaperpus. Kolaboratif gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nikmah dari 11 IPA 3 yang sudah memberikan tanggapan serta saran tentang bagaimana pemanfaatan ya, berangkat dari kurangnya ini minat siswa untuk pergi ke perpustakaan dan memanfaatkan sumber belajar yang ada di perpustakaan. Baik, Mbak Nikmah ya,
sebagai anggota ketua gelis ya malah ya, ketua gelis gerakan literasi sekolah, tentu sudah berembuk mungkin dengan Kaperpus atau dengan pustakawan bagaimana strategi upaya untuk lebih meningkatkan minat siswa untuk bisa semakin rajin untuk ke perpustakaan. Seperti kemarin saya lihat ada program untuk mading dari gelis, kemudian ada lomba-lomba mungkin yang bisa dilakukan seperti sebelumnya ketika di aula itu ada lomba mading per kelas misalnya, itu kan dengan mereka ada lomba setidaknya mereka bisa mencari bahan-bahan terlebih dahulu ke perpustakaan, atau seperti kemarin ada program gelis dengan serdu ya Bu, Jaserdu ya, Jaserdu itu jajan serba 2000. Jaserdu itu setidaknya semakin merangsang paling tidak ketika mereka membeli jajan di perpus, barangkali nanti mereka sambil bisa baca-baca atau sambil bisa menengok apa saja mungkin referensi dari perpus yang terbaru misalnya. Tapi tentu penting di sini adalah peran dari Bapak Ibu Guru, Mbak. Jadi Bapak Ibu Guru nanti bisa diharapkan semakin memotivasi siswa untuk bisa pergi ke perpus, entah dalam proses penyelesaian tugas atau dalam pembuatan proyek atau mungkin tugas untuk wawancara Kaperpus atau dengan pustakawan atau dengan petugas teknisi perpustakaan. Lah itu mungkin bisa dikolaborasikan sehingga perpus kita ini lebih urip dan bisa lebih urup gitu ya, sesuai dengan namanya Graha Purhita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai guru dengan aset modal siswa yang cukup banyak, kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan aset dengan cara mengoptimalkan hal yang sudah ada di sini. Begitu Mbak Nikmah. Terima kasih. Bu Emi, ada masukan? Oh, nambahin. Monggo Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama untuk Bu Rindarti yang sudah memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang dalam hal ini bermanfaat untuk kita semua, baik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa. Jadi dalam hal ini, mulai saat ini kita marilah bersama-sama untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kragan. Otomatis kita perlu merubah pemikiran bahwa jangan mencari kekurangan yang kita miliki, tapi marilah kita memanfaatkan seoptimal mungkin apa yang kita miliki untuk kemajuan SMA 1 Kragan. Yang kita butuhkan dalam hal ini berarti berkolaboratif kita semua yang ada di SMA 1 Kragan bersama-sama membuka komunikasi yang lebih lancar agar kita bisa bergerak bersama menuju ke arah yang sama untuk kebaikan sekolah kita. Karena sudah disebutkan dari awal tadi, kita sebaiknya berpikir tentang pengelolaan aset-aset yang sudah kita miliki daripada mencari kekurangan yang kita miliki. Kiranya hanya itu Bu Rin dari garis besar yang sudah saya terima dari pertemuan saat ini dan juga dari masukan-masukan yang tadi sudah sampaikan oleh bapak-bapak, baik Pak Kirno, Pak Rukani, dan Pak Zul, serta putri kita dari perwakilan siswa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi ke Bu Rindarti. Baik Bu Emi, terima kasih masukannya. Jadi betul sekali yang Pak Jenengan sampaikan bahwa
kita bisa mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, ya kita mulai berpikir komunitas asset based community development atau pendekatan komunitas berbasis aset. Tidak perlu lagi mencari kekurangan atau kelemahan atau mengkhawatirkan kegagalan yang mungkin akan terjadi. Tapi kita sudah melakukan asal melakukan yang terbaik, kita bisa mendata aset-aset kekuatan apa yang sudah kita miliki. Harapannya nanti potensi yang sudah ada di SMA Negeri 1 Kragen ini bisa semakin optimal dan membawa kemajuan bagi SMA Negeri 1 Kragen tercinta ini. Terima kasih. Pak Kirno mau menambahkan? Terima kasih, terutama Bu Rindarti yang kami hormati. Pada hari ini bagus untuk pengambilan tema, yaitu pengelolaan sumber daya sekolah. Pada kesempatan ini apa yang dipaparkan Bu Rin tadi cukup menarik kami, namun ada satu hal yang barangkali ini tidak bisa kita lepas, bahwa sekolah sebagai ekosistem. Nah, kalau sudah kita ambil satu kesepakatan bahwa sekolah itu sebagai satu ekosistem, maka setiap komponen yang ada di sekolah ini tidak bisa dipisahkan atau dilepas. Artinya ada kepala sekolah, juga harus ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah harus ada guru, ada siswa, ada tenaga kependidikan, dan ada fasilitas yang namanya sarana dan prasarana, gedung dan sebagainya. Nah, ini sebuah ekosistem, ya. Ekosistem ini tidak bisa dikurangi, artinya saling terkait dan saling mendukung. Satu contoh, kita ada guru komplit, tidak ada siswa, kan bukan sekolah namanya. Tidak ada gedung, ya kita tidak sekolah, namanya lesehan namanya. Gitu. Nah, oleh karena itu konsep yang diambil oleh Bu Rin terkait dengan sekolah sebagai ekosistem, yaitu saling melengkapi visi dan misi sekolah ini memang benar. Ya. Oleh karena itu kepada masing-masing komponen ini sebagai guru penggerak harus mampu menghidupkan dan mampu merekatkan komunikasi antara masing-masing komponen yang ada di sekolah, termasuk di luar itu ada, tadi disebutkan ada alumni, ada komite sekolah, yaitu sebagai perwakilan masyarakat sekolah atau pemerhati sekolah. Ini penting sekali untuk peningkatan kualitas sekolah. Ya, potensi diri sekolah akan menjadi lebih baik jika ekosistem ini berjalan sesuai dengan harapan daripada guru-guru penggerak. Itu saja yang dari saya tentang materi pengelolaan sumber daya sekolah tadi. Saya hanya menanggapi tentang ekosistem itu. Namun saya ada pesan sedikit kepada Bu Ririn sebagai guru penggerak. Yang pertama, siapkan mental dan fisik. Ini syarat mutlak. Jadi mentalnya nggak boleh kendor. Semangatnya harus selalu membara, ya, agar suaranya bisa membahana, kan seperti itu. Ini semangat itu paling tidak. Secara fisik harus selalu sehat, ya, harus selalu sehat. Artinya siap kapan saja. Malam hari Zoom siap, siang hari Zoom siap. Harus seperti itu. Siap. Selalu bergerak itu. Namanya juga guru penggerak. Ya. Yang kedua, selalu siap belajar terus, Bu.
Nah ini yang repotnya, harus selalu siap untuk belajar terus. Agar apa? Wawasan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita hari ini dan nanti sore itu saja sudah ada perubahan, Bu. Perubahan di iptek. Wah, ada perkembangan ilmu pengetahuan baru. Ya, makanya penjenengan harus selalu menangkap itu. Selalu ditangkap, pahit manis ditangkap semua. Nanti dikupas nanti kalau sudah sampai di rumah. Pahit manis diterima semua. Yang ketiga, penjenengan harus siap menjadi tempat pelarian, Bu. Bukan pelariannya Pak Ortu, tapi dalam hal ini adalah tempat untuk rujukan. Ya, pelarian itu untuk rujukan. Jadi penjenengan siap menjadi narasumber. Ya, siapapun mereka, mungkin guru yang sudah sepuh, guru senior atau guru yang masih muda, itu kadang-kadang juga selalu ingin tahu, dan mereka punya pemikiran bahwa seorang guru penggerak itu seperti Superman begitu loh, Bu. Jadi manusia super. Iya. Iya. Wonder Woman. Nah, artinya memang serba bisa, serba ngerti. Nah, penjenengan makanya harusnya menjadi rujukan. Ini teman-teman guru, baik itu mungkin saja tidak hanya guru tingkat SLTA, guru SMP, juga guru SD mungkin bisa untuk merujuk ke penjenengan. Oleh karena itu penjenengan selalu kembali kepada siap mentalnya juga tadi, Bu. Ini makanya saya sangat mendukung sekali kegiatan yang Ibu tempuh, dan saya berharap di kesempatan-kesempatan yang akan datang nanti rekan-rekan guru yang lain menyusul jejak langkah. Iya, siap Bu Sofi ya. Ya. Saya plus nanti saya kalau memang betul siap yang berangkat. Iya, saya siap. Saya motivasi nanti. Motivasi aja, Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti jejak penjenengan ini rekan-rekan yang lain siap untuk mengikuti. Siap tidak siap, kalau sudah masuk harus siap. Itu terima kasih Bu Rin, selamat dan sukses selalu. Ini sudah langkah yang ke-6, Bu ya. Insya Allah nanti tinggal menuai hasilnya, segera panen nanti di panen raya. Ya, panen raya di Balai Kartini. Puasa itu alhamdulillah kalau puasa gratis konsumsinya tanpa snack. Insya Allah nanti kalau kami tahu jadwalnya, insya Allah ikut mengunjungi di sana. Setidak-tidaknya juga kami kepingin belajar, karena di satu sisi saya juga masih Pak Guru nih. Betul. Saya juga kembali menjadi Pak Guru lagi saya nih. Iya, Pak. Iya, Pak Erik. Kenapa saya dipandangi terus, Pak Erik? Terus panjang hayat. Saya juga jadi Pak Guru lagi ya. Ya, mudah-mudahan itu untuk mengisi hidup saya, karena memang dunia saya dunia pendidikan, jadi tidak bisa lepas. Ya, itulah dari saya. Barangkali dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf, dan barangkali kalau saya memberikan satu tanggapan juga kurang mentes, nanti dimentes ke sendiri, Bu ya, diolah sendiri, karena itu masih mentah, itu tadi belum masak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kirno atas masukan, saran ya tadi yang luar biasa untuk saya ya. Tentu betul Pak, memang harus menyiapkan fisik ya. Jadi selalu berusaha untuk menjaga kesehatan, karena begitu down atau capean misalnya, itu nanti malah jadinya mengganggu tugas-tugas yang lain Pak, karena kita pendidikannya di dalam jabatan dan tidak boleh meninggalkan tugas
mengajar Pak. Nah, ini karena harus meluangkan dan menyisihkan waktu untuk pintar-pintar memanage waktu dan memanage tenaga. Ini betul sekali, memang harus menyiapkan mental dan fisik dan semangat gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Zul harus bahagia gitu Pak. Ya memang diusahakan seperti itu Pak, meskipun tugas bertumpuk-tumpuk, tapi ketika menjalani dengan bahagia itu tentu akan menjadi semakin ringan. Nah ini tadi yang sebetulnya berat bagi saya, menjadi tempat rujukan atau pelarian, karena para bapak ibu guru menganggap sebagai serba bisa. Saya itu bukan serba bisa Pak, tapi serba biasa di luar. Bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Ya. Jadi sebetulnya yang serba bisa itu malah Pak Zul, Prof Zul itu menjadi pelarian dari banyak bapak ibu guru, termasuk Bu Emi Tendik ini larinya ke Pak Zul semua karena masternya sebetulnya di Pak Zulkifli. Ya. Tapi tetap Pak, nanti jika misalnya ada calon guru penggerak yang ada di bawah saya, angkatannya seperti angkatan 8, angkatan 9 siap untuk mentoring gitu. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf mungkin atas tanggapan atau hal yang kurang berkenan gitu. Saya seperti ini dengan siswa juga kadang juga ada bercandanya biar tidak terlalu formal atau sepaneng gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak Hir terakhir ditutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas advisnya Pak Kirno, Pak Rukani, Pak Zul, Bu Emi, anakku Nikmah, Bu Sofi, dan semua yang terlibat dalam kegiatan di siang hari ini. Semoga Bu Jami, terima kasih Bu Jami, operator, kameramen. Ya, semoga kegiatan presentasi CGP calon guru muda angkatan 6 tentang pengelolaan sumber daya sekolah ya bermanfaat bagi khususnya SMA Negeri 1 Kragen. Ya. Dan untuk Bu Rin, semoga sukses selalu ke depannya. Semoga Bu Rin bisa memberikan kontribusi yang positif lah, yang baik kepada sekolah kita. Dan selanjutnya, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami selaku mewakili kepala sekolah dan juga mewakili pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.